Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Rahma Yusri dengan NIM 2201071015 dengan nomor absen 7. Baiklah, kali ini kita akan bahas mengenai simpanan giro. Teman-teman tahu nggak sih apa itu simpanan giro? Jadi, giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ialah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Dana yang dihimpun tersebut bagi bank merupakan utang jangka pendek sebab dana yang disimpan tersebut dapat ditarik setiap saat sepanjang dananya mencukupi. Setiap penarikan dan penyetoran akan diadministrasikan oleh bank sesuai dengan jenis transaksi dan setiap akhir bulan nasabah menerima laporan transaksi yang disebut dengan rekening koran. Selanjutnya kita bakal bahas mengenai perbedaan cek dan juga bilet giro. Terdapat 5 perbedaan cek dan juga bilet giro. Yang pertama dari segi pencairan dana. Perbedaan cek dan bilet giro yang pertama terletak pada pencairan dananya. Cek dapat langsung diuangkan secara tunai di bank, sedangkan giro tidak boleh langsung dicairkan dalam bentuk tunai. Selain itu, pembayaran cek bisa dilakukan pada saat menunjukkan ceknya ke bank. Penerimaan langsung mendapatkan dana sesuai dengan nominal yang tertera. Berbeda dengan giro, pemindah bukuan pada giro hanya bisa dilakukan atas nama pemilik rekening dan dana baru bisa dipindahkan apabila sudah mencapai tanggal efektif. Perbedaan yang kedua yaitu biaya materai. Penarikan cek di bank akan dikenakan biaya materai sesuai dengan ketentuan, sedangkan pihak penarik giro dibebaskan dari biaya materai. Perbedaan ketiga yaitu dari uang tunai. Cek mempunyai fungsi sebagai surat perintah dari pemilik rekening kepada bank untuk membayar menggunakan uang tunai dengan individu yang tertera pada cek tersebut. Sedangkan giro mempunyai fungsi sebagai surat perintah dari pemilik rekening giro kepada bank untuk memindah uang pada individu yang tertera dalam bilet atau memiliki rekening terdaftar pada bank tertentu. Perbedaan yang keempat yaitu dari segi tanggal penerbit dan tanggal efektif. Terkadang di cek hanya tercantum tanggal penerbit karena terdapat cek mundur. Cek jenis ini misalnya kita dibeli cek pada tanggal 7 Januari, tapi baru bisa dicairkan pada tanggal 10 Januari. Umumnya karena pemberi cek belum memiliki cukup dana. Sedangkan giro mencantumkan tanggal penerbitan dan juga tanggal efektif dalam bilian. Tanggal efektif adalah mulai berlakunya perintah untuk memindah bukuan dari rekening penarik ke bank penerima. Perbedaan yang kelima yaitu sumber hukum. Ini merupakan perbedaan terakhir. Sumber hukum yang terdapat untuk cek adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sedangkan sumber hukum yang digunakan untuk giro ialah Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pembukaan giro. Langkah umum yang biasanya harus kita ikuti. Yang pertama yaitu pilih bank. Pilih bank yang ingin kita gunakan untuk membuka rekening giro. Kita dapat memilih bank berdasarkan kriteria seperti lokasi, biaya, layanan tambahan, dan juga lain-lainnya. Yang kedua, memenuhi persyaratan. Setiap bank akan memiliki persyaratan yang berbeda untuk membuka rekening giro. Biasanya kita memerlukan dokumen-dokumen seperti kartu tanda penduduk atau KTP, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, surat keterangan domisili, dan informasi pribadi lainnya. Yang ketiga yaitu kunjungi bank cabang bank. Jika bank memiliki layanan pembukaan rekening secara online, kita bisa melakukan proses melalui situs web atau aplikasi mobile mereka. Yang selanjutnya yaitu isi formulir aplikasi. Kita akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi. Formulir ini akan meminta informasi pribadi kita, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu verifikasi identitas.
bank akan menerima dan memverifikasi dokumen-dokumen yang kita berikan sebagai identitas kita. Hal ini mungkin melibatkan proses verifikasi dokumen fisik dan juga wawancara. Selanjutnya yaitu pilih jenis rekening kita. Kita perlu memilih jenis rekening giro yang ingin kita buka. Rekening giro biasanya tersedia dalam berbagai variasi seperti rekening penyetoran, rekening bisnis, rekening khusus, dan lain-lainnya. Pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya langkah kita yaitu deposit awal. Beberapa bank mungkin mengharuskan untuk melakukan deposit awal untuk membuka rekening. Jumlah deposit ini dapat bervariasi antar banknya. Selanjutnya yaitu tanda tangan dokumen. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan dokumen-dokumen diverifikasi, kita akan diminta untuk menandatangani kontrak atau perjanjian rekening giro. Langkah selanjutnya, kita akan menerima buku rekening. Setelah rekening dibuka, bank akan memberikan buku cek atau kartu debit jika termasuk dalam paket rekening yang akan kita gunakan untuk melakukan transaksi perbankan. Selanjutnya yaitu aktifkan rekening. Setelah kita menerima buku rekening dan juga kartu debit, kita perlu mengaktifkannya, biasanya dengan cara melakukan penyetoran pertama atau menggunakannya dalam transaksi. Setelah melewati langkah-langkah ini, kita akan memiliki rekening giro yang siap digunakan. Pastikan untuk membaca dengan cermat semua persyaratan dan biaya yang terkait dalam rekening giro tersebut, sehingga kita dapat memahami sepenuhnya bagaimana rekening ini akan berfungsi. Dan juga perhatikan saldo minimum yang harus dipertahankan agar rekening tetap aktif dan bebas dari biaya tambahan. Selanjutnya, ini pembahasan kita yaitu penyetoran giro. Penyetoran ke rekening giro adalah proses di mana kita menambahkan dana atau uang ke dalam rekening giro di bank. Ini adalah langkah penting dalam pengolahan rekening giro. Yang pertama, setoran tunai. Kita dapat pergi langsung ke cabang bank dan melakukan setoran tunai, melakukan kasir atau mesin penyetoran uang tunai yang ada di cabang. Biasanya kita akan diminta untuk mengisi slip penyetoran yang mencantumkan jumlah yang akan disetor dan nomor rekening giro. Cara yang kedua yaitu setoran cek. Jika kita mendapatkan cek dari pihak lain, kita bisa mendepositokannya ke rekening giro dengan cara membawa cek tersebut dari cabang bank atau menggunakan layanan penyetoran melalui ATM, aplikasi perbankan online atau layanan perangkat seluler bank yang kita miliki. Kita perlu menuliskan nomor rekening giro di bagian belakang cek dan mengikuti petunjuk dari bank itu. Cara selanjutnya yaitu transfer bank. Kita dapat mentransfer uang dari rekening bank lain ke rekening giro kita. Ini dapat dilakukan melalui layanan perbankan online atau dengan mengunjungi cabang bank. Kita akan memerlukan informasi rekening giro termasuk nomor rekening dan juga nama banknya. Cara selanjutnya yaitu setoran melalui ATM. Banyak bank yang memiliki mesin ATM yang memungkinkan untuk melakukan setoran uang tunai atau cek. Kita perlu memasukkan kartu ATM, pilih opsi penyetoran dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh mesin. Setoran melalui aplikasi perbankan mobile. Banyak bank yang menyediakan aplikasi perbankan mobile yang memungkinkan untuk mengirim foto cek atau melakukan transfer dengan mudah melalui ponsel. Kita cukup mengikuti panduan yang ada di aplikasi tersebut. Cara selanjutnya yaitu setoran otomatis. Kita juga dapat mengatur setoran otomatis ke rekening giro kita. Ini berarti sejumlah uang yang akan secara teratur dipindahkan ke rekening lain ke rekening giro sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pastikan untuk memeriksa kebijakan dan biaya yang terkait dengan setoran ke rekening giro di bank itu ya. Selain itu, pastikan juga untuk mencatat setiap transaksi setoran yang kita lakukan agar dapat melacak saldo kita, memastikan bahwa setoran telah diproses dengan benar.
Pembahasan kita selanjutnya yaitu penarikan rekening giro. Penarikan rekening giro ialah proses mengambil uang dari saldo yang ada dalam rekening giro. Ini adalah salah satu fitur utama dari rekening giro. Cara yang pertama yaitu penarikan uang tunai di ATM. Kita dapat menggunakan kartu ATM yang terhubung dengan rekening giro untuk menarik uang tunai dari mesin ATM, termasuk kartu ATM. Yang pertama, kita harus memasukkan kartu ATM. Pilih opsi penarikan, masukkan jumlah yang ingin kita tarik, dan ikuti instruksi yang diberikan oleh mesin. Jangan lupa jaga keamanan PIN ATM kita. Cara yang kedua yaitu cek. Kita dapat menulis cek untuk diri sendiri atau pihak lain, kemudian mencatat jumlah yang ingin ditarik dari rekening giro kita. Kemudian cek tersebut dapat dituangkan di bank. Kita akan atau bank akan menerbitkan cek tersebut. Cara selanjutnya yaitu transfer bank. Kita dapat mentransfer uang dari rekening giro ke rekening bank lain atau rekening diri sendiri di bank lain. Ini dapat dilakukan melalui layanan perbankan online atau dengan mengunjungi cabang bank. Cara penarikan selanjutnya yaitu penarikan di cabang bank. Kita dapat pergi langsung ke cabang bank dan melakukan penarikan uang tunai melalui kasir. Kita perlu mengisi formulir penarikan dan menunjukkan identitas yang sesuai seperti KTP atau kartu identitas lainnya. Cara yang selanjutnya yaitu aplikasi perbankan online. Banyak bank yang memiliki aplikasi perbankan mobile yang memungkinkan untuk melakukan penarikan uang tunai atau transfer ke rekening lain melalui ponsel. Kita cukup mengikuti petunjuk yang ada di aplikasi tersebut. Cara selanjutnya yaitu setoran otomatis. Beberapa bank juga memungkinkan untuk menarik uang dari rekening giro dengan mengatur pembayaran otomatis, seperti membayar tagihan bulanan atau pinjaman yang akan dibayar secara otomatis dari rekening giro kita. Penting nih untuk kita selalu menjaga catatan transaksi penarikan dan memastikan bahwa kita memiliki saldo yang cukup untuk rekening giro sebelum melakukan penarikan. Selain itu, periksa kebijakan bank periksa kebijakan bank. Ini karena kita dapat mungkin dikenakan penarikan uang yang di ATM atau layanan penarikan lain. Pastikan juga untuk menjaga kartu ATM dan juga PIN agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Poin selanjutnya yaitu penutupan rekening giro. Langkah-langkah umum untuk menutup rekening giro. Yang pertama, kita persiapkan rekening alternatif. Sebelum menutup rekening giro, pastikan telah memiliki rekening alternatif yang siap digunakan. Ini dapat menjadi rekening giro di bank lain atau jenis rekening yang sesuai dengan kebutuhan kita. Cara yang kedua yaitu cek saldo. Pastikan bahwa saldo di rekening giro mencukupi untuk menutup rekening dan membayar semua biaya terkait, jika ada. Pastikan untuk mengklarifikasi apakah ada biaya penutupan rekening yang akan dikenakan oleh bank. Kita tuh harus menghubungi bank. Hubungi bank melalui cabang, telepon, atau layanan perbankan online. Seringkali bank menyediakan formulir penutupan yang dapat kita unduh dari situs web mereka atau dapat di cabang bank tersebut. Langkah selanjutnya yaitu isi formulir penutupan. Jika diperlukan, isi formulir penutupan rekening yang disediakan oleh bank. Formulir ini biasanya meminta informasi seperti nomor rekening, alasan penutupan, dan juga informasi kontak. Lakukan penarikan sisa saldo. Jika masih ada sisa saldo di rekening kita, maka kita akan sebaiknya menarik dan dapat meminta penarikan cek, transfer rekening bank, atau menerima uang tunai. Pastikan semua transaksi sudah diproses.
cek yang kita tulis telah digunakan dan semua transaksi otomatis terkait dalam rekening itu telah dihentikan. Kembalikan barang. Jika bank memberikan kartu ATM, cek, buku atau barang lain yang terkait dengan rekening giro, pastikan kita sudah mengembalikannya pada sesuai dengan permintaan bank. Periksa dan juga simpan bukti. Setelah penyelesaian proses penutupan, pastikan kita memiliki bukti tertulis yang menunjukkan bahwa rekening giro telah ditutup. Ini dapat berupa surat konfirmasi dari bank atau cetakan layar dari yang ditutup rekening melalui layanan perbankan online. Periksa penggunaan otomatis. Pastikan untuk memeriksa bahwa semua pembayaran otomatis seperti layanan atau pembayaran tagihan telah dialihkan ke rekening baru yang jika diperlukan. Penting nih untuk kita melakukan prosedur penutupan rekening yang telah ditentukan oleh bank, dan pastikan semua hal persyaratan mereka dipenuhi. Beberapa bank mungkin memiliki kebijakan penutupan yang berbeda, seperti persyaratan waktu tertentu sebelum penutupan dapat diproses. Pastikan kita sudah baca dan pahami semua ketentuan yang berlaku sebelum menutup rekening giro. Oke teman-teman, baik, sekian dari saya. Aku rasa informasi mengenai tabungan giro ini cukup ya. Aku akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.